Oke, baik. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Indi Farananda dengan NIM 23K10063. Video ini saya buat untuk presentasi final project mata kuliah Big Data Analytics, dan saya akan membahas topik mengenai analisis faktor resiko dan prediksi penyakit diabetes menggunakan correlation analysis dan juga classification analysis. Ya, jadi mengapa saya memilih topik ini? Seperti yang kita sudah tahu, diabetes adalah salah satu penyakit kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat secara global. Dan seringkali pasien terlambat menyadari bahwa mereka memiliki resiko diabetes. Padahal kita memiliki banyak data medis, histori data medis yang bisa dimanfaatkan. Ya, masalahnya data mentah saja itu sulit dipahami tanpa proses analitik yang tepat. Ya, jadi tujuan dan manfaat dari analisis ini, yang pertama tujuannya adalah menganalisis korelasi antar variabel kesehatan untuk mengetahui faktor apa yang paling memicu diabetes, dan yang kedua membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi apakah seseorang terkena diabetes atau tidak berdasarkan data medis mereka. Dan manfaatnya yaitu untuk membantu deteksi dini dalam model ini. Jadi kita bisa memberikan warning lebih awal kepada pasien berdasarkan indikator kesehatan mereka. Oke, di sini dapat dilihat, di sini saya menggunakan dataset diabetes, ya, dataset diabetes yang saya ambil dari Kaggle. Ya, ini merupakan real dataset. Ya, di dataset ini itu memiliki 8 fitur, yaitu seperti jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI atau berat badan, riwayat keluarga, dan umur. Ya, jadi masuk ke tahap implementasi, saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan libraries Pandas, Seaborn, Scikit-learn, dan langkah pertama yang saya lakukan adalah data pre-processing. Jadi data mentah ini saya menemukan ada banyak nilai 0 pada kolom glukosa, ya, glukosa dan tekanan darah. Ya, jadi karena hal ini itu kan tidak logis secara medis. Jadi saya membersihkannya dengan mengubah nilai 0 menjadi nilai median. Nah, ini ya. Nilai 0 menjadi nilai median. Ya, jadi diubah ini supaya data ini lebih siap untuk diolah. Ya. Selanjutnya, saya menggunakan 2 algoritma. Yang pertama ada correlation analysis dan classification analysis. Ya, jadi untuk correlation analysis ini untuk melihat hubungan antar variabel. Jadi hubungannya itu apa sih? Kayak antar fitur yang tadi sudah saya sebutkan, kan ada 8 fiturnya. Maksudnya hubungan antar 8 ini atau apa? Lalu saya juga menggunakan classification, menggunakan algoritma random forest classifier. Ya, alasan saya menggunakan random forest ini itu karena algoritma ini sangat sangat manjur untuk data medis. Jadi random forest ini bekerja dengan menggabungkan banyak decision tree. Jadi sehingga hasil prediksinya akan lebih akurat dan resiko overfittingnya itu lebih kecil jika dibandingkan hanya menggunakan satu decision tree. Nah, sebentar ya. Oke. Selanjutnya di sini kan ada menggunakan correlation heat map. Sebentar ya.
Nah, ini ya correlation-nya. Nah, jadi pertemuan correlation heat map ini teman-teman bisa lihat. Oke, saya akan menunjukkan hasil dari heat map-nya. Nah, heat map-nya seperti ini, correlation heat map-nya. Ya. Oke. Jadi correlation heat map ini kalau teman-teman bisa lihat kan ada kotak-kotak yang berwarna merah gelap di sini. Ya, di sini, di sini, di sini, sini, ya. Jadi kalau di sini bisa dilihat bahwa glukosa, nih glukos atau glukosa itu memiliki korelasi positif yang paling kuat terhadap outcome. Outcome tuh yang ini, ya. Set, ya. Oke, jadi dia artinya tuh semakin tinggi gula darahnya, itu peluang diabetesnya juga semakin besar, seperti itu. Ya, kemudian oke, sebentar ya. Oke, dari hasil klasifikasi ini itu kan ada model random forest yang sudah saya buat ini, ya. Itu dengan akurasinya sekitar 73%. Ya. Jadi ini tuh adalah conversion matrix. Ya, teman-teman juga bisa lihat kalau model ini itu berhasil memprediksi pasien yang benar-benar sehat. Ya, true negatif nih. Ya, di sini teman-teman bisa lihat. Ya, jadi kita bisa lihat yang benar-benar sehat yang mana, yang benar-benar sakit itu yang mana. Jadi kayak kalau benar-benar sehat itu true negatif, kalau yang benar-benar sakit itu true positif. Ya, jadi meskipun ada sedikit misclassification, dia masih hitungannya wajar. Lalu di sini juga ada fitur importance, ya. Jadi ini yang paling mencolok atau paling menarik di sini, ini grafik yang fitur importance, ya. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa algoritma random forest ini secara otomatis itu bisa meranking faktor mana yang paling mempengaruhi diabetes. Ya, jadi hasilnya itu bisa dilihat bahwa dikonfirmasikan glukosa adalah salah satu faktor resiko nomor 1. Lalu diikuti dengan BMI atau berat badan, lalu diikuti oleh umur. Ya, jadi ini masih sejalan dengan fakta medis. Jadi kalau gula darahnya naik, jadi kan kemungkinan juga pasien itu juga mengidap diabetes. Ya, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari project analisis ini, teknik yang saya gunakan itu bisa berhasil untuk diterapkan untuk mengolah data medis mentah menjadi informasi yang berguna. Lalu kita juga menemukan bahwa glukosa dan BMI atau berat badan ini menjadi indikator utama diabetes. Lalu yang terakhir, algoritma random forest ini juga terbukti efektif untuk melakukan prediksi dengan akurasi yang lumayan memadai. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.